Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang pecahan desimal SDMI kelas 5. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, pembagian pecahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pecahan desimal. Kita akan terlebih dahulu mengenal pecahan desimal. Apa sih itu pecahan desimal? Bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Untuk pecahan desimal, pecahan desimal dari 3/10 adalah 0,3. Bentuk pecahan desimal dari 3/100 adalah 0,03. Pecahan desimal dari 3/1000 adalah 0,003. Jadi, salah satu ciri-ciri pecahan desimal dia memakai tanda koma. Pecahan desimal ini adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Dan ciri-cirinya yaitu memakai tanda koma. Seperti contohnya, pecahan desimal dari 3/10 adalah 0,3. Pecahan desimal dari 3/100 adalah 0,03. Dan pecahan desimal dari 3/1000 adalah 0,003. Sampai di sini adik-adik sudah mengenal dan mengetahui apa itu pecahan desimal. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang perkalian desimal. Bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyelesaian perkalian desimal dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengubah bentuk desimal menjadi pecahan, atau yang kedua mengalihkan langsung dengan cara susun. Jadi dalam hal mengalihkan bilangan desimal kita ada menggunakan dua cara. Yang pertama mengubah bentuk desimalnya menjadi pecahan, atau yang kedua caranya itu mengalihkan langsung dengan cara susun. Sekarang kita akan membahas tentang perkalian desimal dengan cara mengubah menjadi bentuk pecahan. Cara yang pertama yaitu cara menjadi bentuk pecahan, yang kedua cara mengalihkan secara langsung dengan cara susun. Kita coba cara yang pertama dulu. Bentuk desimal dapat berubah menjadi bentuk pecahan. Kemudian pecahan tersebut dikalikan. Contoh 0,5 kali 0,25. 0,5 ini satu angka belakang koma berarti per 10. Kalau dua angka belakang koma berarti per 100. Berarti 0,5 kali 0,25 sama dengan 5/10 kali 25 per 100. Ingat ya, kalau dia satu angka belakang koma dia per 10. Kalau dua angka 100. Kalau tiga angka per 1000 dan seterusnya. Jadi karena 0,5 berarti dia 5/10. Kalau dia 0,25 berarti 25 per 100. Berarti selalu kita kalikan. Bilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Berarti 5 dikali 25 sama dengan 125. Sedangkan 10 dikali 100 adalah 1000. Jadi 125 per 1000. Karena dulu kita jadikan karena dia per 1000 berarti dia 3 angka belakang koma, jadi hasilnya sama dengan 0,125. Jadi 0,5 dikali 0,25 hasilnya adalah 0,125. Jadi cara kita menyelesaikan
perkalian bilangan desimal yang pertama, yaitu dengan cara merubahnya dalam bentuk pecahan. Jadi contohnya 0,5 dikali 0,25 hasilnya adalah 0,125. Kita lanjut dengan cara yang kedua, yaitu perkalian desimal dengan cara perkalian biasa atau cara bersusun. Contohkan, perkalian desimal dapat diselesaikan dengan metode perkalian susun. Contoh, 0,5 dikali 0,25 sama dengan titik. Kita buat dia cara bersusun ke bawah atau cara bersusun. 0,25 dikali 0,5. Kalikan nih. 5 kali 5, 25, tulis 5, sisih 2. 5 kali 2, 10, tambah 2. 12, tulis 2, sisih 1. 5 kali 0, 0, tambah 1, berarti 125. 0 kali 5, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 0, 0. Lalu kita tambahkan 5, 2, 1, 0. Kita hitung. Karena 0,5 ada satu angka di belakang koma, dan 0,25 dua angka di belakang koma. Jadi karena tadi kita tambah 1 tambah 2 berarti 3 angka. Kita hitung 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 0,125. Kan ya, jadi dia 3 angka di belakang koma. Jadi kita ulang lagi penjelasannya. 0,25 dikali 0,5, 5 kita kalikan seperti perkalian biasa. 5 kali 5, 25, tulis 5, sisih 2. 5 kali 2, 10, tambah 2, 12, tulis 2, sisih 1. 5 kali 0, 0, tambah 1, 1, 125. 0 kali 5, 0. 0 kali 2, 0. 0 kali 0, 0. Lalu kita tambahkan 5, 2, 1 tambah 0, 1, 0. Kita lihat 0,5 satu angka, 0,25 dua angka di belakang koma, berarti jadi 1 tambah 2 jadi 3 angka di belakang koma. Kita hitung 1, 2, 3, berarti 0,5 dikali 0,25. Jadi hasilnya adalah 0,125. Sama dengan cara perkalian biasa dan cara bersusun dengan cara mengubah ke dalam bentuk pecahan, hasilnya sama-sama 0,125. Dan adik-adik bisa memahami tentang tata cara perkalian desimal yang pertama dengan cara menjadi bentuk pecahan, atau dengan cara mengalihkan langsung dengan cara bersusun. Sampai sini paham ya adik-adik ya? Nah, tergantung caranya, tergantung adik-adik mana yang gampang. Kalau saya biasanya menggunakan cara bersusun. Boleh juga cara menjadi pecahan, keduanya sama-sama gampang. Tergantung adik-adik yang biasa menggunakannya. Boleh cara menjadi pecahan atau dengan cara bersusun. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan masalah terkait perkalian desimal. Perhatikan kembali kegiatan pembuatan kue kembang goyang pada kegiatan. Ayo amati pada halaman 25. Setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir. Coba kamu cari, Siti ingin membuat 2,5 adonan. Berapa gula pasir yang dibutuhkan? Kita buat penyelesaiannya. Matematikanya adalah 0,35 dikali 2,5. Lalu kita selesaikan kalimat matematikanya. Jadikan 0,35 dikali 2,5 sama dengan, karena ini 2 angka belakang koma berarti 35 per 100. Ini 1 angka belakang koma berarti dia per 10. Berarti 35 per 100 dikali 25 per 10. Kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 35 kali 25 875 per 1000. Karena dia per 100 kali 10 per 1000 berarti ketiga angka, berarti 0,875. Lalu cara yang langkah kita yang ketiga itu menjawab pertanyaannya.
gula pasir yang dibutuhkan adalah 0,875 ons. Jadi gula pasir yang dibutuhkan Siti adalah 0,875 ons. Kita selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pembagian desimal dengan mengubah pecahan. Bilangan desimal adalah bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Pembagian bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara mengubah bilangan desimal tersebut menjadi bentuk pecahan. Contoh 0,4 dibagi 0,25. Dapat kita selesaikan, berarti kita rubah dia ke bentuk pecahan biasa. 0,4 berarti dia per satu angka belakang koma dia berarti per 10. 0,25 berdua angka belakang koma berarti dia per 100. Berarti 0,4 dibagi 0,25 sama dengan 0,4 sama dengan 10. Dan sedangkan 0,25 ini kan dua angka belakang koma berarti per 100, berarti 25 per 100. Jadi 10 dibagi 25 per 100. Ingat dalam pembagian pecahan hanya berubahnya dikali dan bilangannya ini dibalikan. Berarti 10 dikali 100 per 25. Bilang dikali pembilang dikali berarti kali 100 per 10 dikali 25 150. Lalu kita sederhanakan 150 per 250. Lalu supaya apa, jadi kita jadikan dia per 1000, berarti 1000 dibagi 150 dikali 150 600, berarti 1600 per 1000 sama dengan 16 per 10 sama dengan 1,6. 6 per 10 kan 0,6. Ada 1 berarti jadinya 1,6. Jadi bagian desimal dengan mengubah pecahan dalam bentuk pecahan. Ulang lagi 0,4 karena dia satu angka belakang koma berarti dia 10 bagi 0,25. Dua angka belakang koma berarti dia 100. 25 per 100. Ingat karena pembagian pecahan tanda menjadi kali dan bilangan yang ini dibalikan. Berarti 4 per 10 dikali 100 per 25 dikali 100 100 per 10 kali 25 250. Lalu kita sederhanakan ke dalam bentuk pencabutan berarti 150 per 250 sama dengan kita jadikan dia per 1000 bagi 250 kali 150 600. Jadi 1.600 per 1000. Kita sederhanakan sama-sama, kita bagi 100. 600 bagi 100 6. 1000 bagi 100 10. Berarti 1/610 sama dengan 1,6. 6 per 10 kan 0,6. Nah, ada 1 jadi 1,6. Jadi hasil dari 0,4 bagi 0,25 adalah 1,6. Oke, sampai sini bisa ya Dedi ya, dengan pembagian desimal dengan cara merubah ke bentuk pecahan. Lanjutkan pembagian desimal dengan cara susun. Yang pertama lagi tadi dengan cara pecahan dan menggunakan bentuk pecahan. Yang kedua ini pembagian desimal dengan cara susun. Pembagian desimal dapat diselesaikan dengan metode pembalian atau pembagian susun. Contoh 0,4 dibagi 0,25 sama dengan titik. 0,25 dibagi 0 seperti biasa kita kalikan 100, berarti 0,4 menjadi 40, 0,25 menjadi 25. Jadi 40 dibagi 25. 1 kali 25 25. Kita kurangi 0 kurang 5 ini
5 kurang 2 jadi 1. 3 dikurang 2 1. Jadi 15. 15 bagi 25 kan tidak bisa. 15 tidak bisa dibagi 25, naik koma, tambah 0, 150 bagi 25, 6 kali 25 150. Lalu kita kurangi, ini adalah 0, berarti 10 atau 0,4 bagi 0,25 hasilnya adalah 1,6. Jadi pembagian desimal dengan cara mengubah dalam bentuk pecahan maupun dengan cara susun sama hasilnya, yaitu 0,4 dibagi 0,25 hasilnya adalah 1,6. Jadi boleh juga cara kita yang bawah sama, yaitu 1,6 sama caranya ini. Jadi hasilnya angka 1 di belakang koma diperoleh dari hasil 4 dibagi 25 sama dengan 0,16. 4 dibagi 25 0,16. Bilangan yang dibagi 1 di belakang koma digeser ke kiri 1 langkah. Bilangan pembagi 2 angka di belakang koma geser 2 langkah ke kanan. Jadi diperoleh 1,6. Coba lagi jelaskan. Ini 0,4 dibagi 0,25 kita kalikan 100. 0,25 kali 100 25. 0,4 kali 100 40. 10 dibagi 25 1. 1 kali 25 25. Lalu kita kurangi. 0 kurang 5 5. Tinggal 3. 3 kurang 2 1. 15 dibagi 25 tidak bisa. Naik koma. Ini kita tambahkan 0. Jadi 150. Lalu kita bagi 150 bagi 25. 6. 6 kali 25 150. Lalu kita kurangi 0. Kalau sudah 0 berarti sudah dapat hasilnya. Jadi 0,4 bagi 0,25 hasilnya adalah 1,6. Jadi sampai sini caranya yang mana ada digunakan. Boleh dengan cara mengubah dalam pecahan maupun dengan cara susun hasilnya sama, yaitu 0. Seperti kita contohkan 0,4 bagi 0,25 dengan cara pecahan hasilnya 1,6 juga. Dengan cara susun hasilnya juga 1,6. Jadi tergantung adik-adik mana yang biasa digunakan. Oke, kita lanjut lagi. Itu menyelesaikan masalah yang terkait pembagian desimal. Perhatikan kembali kegiatan Siti membantu ibu membuat kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan 0,2 kg tepung. Coba kamu cari Siti memiliki 1,6 kg tepung. Berapa adonan yang dapat dibuat oleh Siti? Kita buat dulu kalimat caranya. Yang pertama kita buat kalimat matematikanya, kita selesaikan kalimat matematikanya, dan kita jawab permasalahannya. Jadi yang pertama kita buat dulu kalimat matematikanya. Berarti 1,6 bagi 0,2. Sudah dapat kalimat matematikanya, lalu kita selesaikan. 1,6 ini satu angka belakang koma berarti 16/10, karena satu angka belakang koma dibagi 0,2 juga satu angka belakang koma berarti 10, berarti 2/10. Jadi 16/10 dibagi 2/10. Lalu kita selesaikan, karena dia bagi kita rubah menjadi tanda kali, dan bilangan yang ininya yang keduanya pembaginya itu kita balikkan. Berarti 16/10 dibagi 10/2. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 16 kali 10 160. 10 kali 2 20. Jadi 160 bagi 20 sama dengan 8. Jadi banyaknya yang dapat dibuat adonan oleh Siti yaitu adalah 8 adonan. Dari soal ini, soal cerita ini dapat kita ambil kesimpulannya bahwa banyaknya adonan yang dapat dibuat Siti adalah 8 adonan. Nah, jadi kita
Kita bahas lagi. Siti membantu ibu membuat kembang goyang. Setiap adonan itu membutuhkan 0,2 kg tepung. Siti memiliki 1,6 kg tepung. Yuk kita bagi 1,6 bagi 0,2. Jadi kita buat dia dalam bentuk pecahan. Kita selesaikan dalam bentuk pecahan, boleh juga dalam bentuk susun. Boleh dalam bentuk pecahan. Nah, sini bentuk pecahan saja. 1,6 kan satu angka belakang koma berarti per 10. 1,6 bagi 0,2 sama dengan 16 per 10 dibagi 2 per 10 sama dengan 16 per 10. Kita kali dan kita balikan 10 per 2. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 16 kali 10 160. 10 kali 2 20. 160 bagi 20 sama dengan 8. Jadi banyaknya adonan yang dapat dibuat oleh Siti adalah 8 adonan. Jadi sampai di sini mudah-mudahan adik-adik bisa memahami tentang permasalahan mengenai pecahan desimal. Perkalian pecahan desimal maupun dengan cara pembagian dengan bilangan desimal. Caranya boleh dengan cara merubah dalam bentuk pecahan, boleh juga dalam cara bentuk bersusun, baik kalian maupun pembagiannya. Demikian dulu pertemuan kita kali ini tentang pecahan desimal. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan dapat membantu proses belajar adik-adik hendaknya. Jangan lupa tonton terus video matematika mudah. Jangan lupa dibagikan juga kepada teman-temannya supaya bermanfaat juga. Jangan lupa terus support dan dukung dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya tentang video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.